Halo Sobat Net, hampir setiap saat kita berinteraksi dengan gadget kita, khususnya mengeksplor sosial media yang sudah menjadi kebutuhan di era saat ini, di mana di dalamnya kita bisa mempublikasikan kegiatan kita, melihat cerita orang lain yang terhubung dengan media sosial kita, sampai mengabdikan momen-momen berkesan kita untuk menjadi kenangan di masa mendatang. Semua hal menarik tersebut tidak terlepas dari yang namanya informasi atau data yang dikelola dengan baik sehingga kita bisa mengaksesnya di gadget kita. Pengelolaan informasi tersebut dinamakan dengan sistem basis data atau database, di mana pada video ini kita akan membahas mengenai apa sih itu basis data. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya Sobat Net. Halo semua, saya Cynthia Uli Simbolon. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian database dan tujuan database. Database merupakan kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan tujuan database itu, tujuan utama dari basis data atau database adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar dapat diperoleh dengan mudah, tepat, dan cepat dalam pengambilan keputusan kembali. Sedangkan yang kedua, untuk memanipulasi adanya redundansi atau kerangkapan data dan menjaga data agar tetap konsisten. Dan yang terakhir, peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Hai teman-teman, nama saya Deska Marbun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat database. Satu, kecepatan dari kemudahan atau speed. Penggunaan database memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan, update atau manipulasi, dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpan secara manual. Dua, efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan pemanfaatan database, penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan dengan penekanan jumlah redundansi data. Penekanan redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau bisa disebut dengan coding. Tiga, keamanan. Pengolahan database tidak menerapkan aspek keamanan, namun untuk sistem yang sudah berskala besar dan serius. Dengan begitu kita akan menentukan siapa yang boleh mengakses database dan menentukan jenis operasi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya solusinya adalah penggunaan password untuk setiap pemakai basis data. Empat, data dapat digunakan secara bersama. Data dapat digunakan secara bersama, tak terbatas user atau pengguna, oleh beberapa program aplikasi. 5.
5. Dapat diterapkan standarisasi atau pemusnahan kontrol data. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, data yang menjadi terpusat pada satu tempat, penyimpanan sehingga dapat memudahkan penggunaan pengiriman maupun pemukaran data kapan saja. Keakurat dengan pemanfaatan pengkodean atau coding atau pembentukan relasi antara data dengan menerapkan aturan batasan tipe data dan bahasa tertentu yang membuat data menjadi unik dan berbeda dengan data yang lain. Tujuh, terciptanya konsistensi data. Apabila terdapat perubahan data yang dipakai pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan data itu berlaku untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Sufira Izwani. Di sini saya akan menjelaskan tentang DBMS atau Database Management System. Pada dasarnya, database diisi oleh serangkaian data agar bisa digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Oleh sebab itu, kita memerlukan Database Management System atau biasa disingkat DBMS. DBMS adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user atau pengguna dapat membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada pada database. Selain itu, DBMS juga dapat mengawasi dan mengendalikan database. Dengan bantuan DBMS, user atau pengguna bisa memantau kinerja, menyeting aplikasi, dan melakukan backup atau recovery data ketika dibutuhkan. Kelebihan dalam database adalah mengurangi pengulangan data, dapat mengambil beberapa data dan informasi dengan cepat, meningkatkan keamanan data, dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya adalah harus sering melakukan pembaruan data, harus sering melakukan pembaruan software, konfigurasi hardware cukup besar, software yang digunakan mayoritas mahal, dan terdapat berbagai biaya tambahan tergantung dari fungsi dan kebutuhannya. Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Gabriel Kennedy akan menjelaskan tentang DML dan DDL. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah DML, yang kepanjangannya Data Manipulation Language. DML adalah bahasa pemrograman menambah, menghapus, dan mengubah basis data. Perintah yang pertama yaitu select, digunakan untuk menampilkan data pada database. From, menentukan tabel atau tampilan yang akan digunakan. Where, menentukan kondisi untuk filter query. Order B, untuk mengurutkan query atau kolom. Group B, untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan kolom tersebut. Yang kedua yaitu insert, untuk menambah baris pada tabel. Sintaksnya berupa insert, column list, dan values. Yang ketiga update, digunakan untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel pada database. Yang keempat yaitu delete, digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Contoh sintaksnya yaitu delete. DDL atau Data Definition Language merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan data. Perintah yang digunakan pada DDL adalah yang pertama, create, digunakan untuk membuat objek baru, baik berupa tabel ataupun prosedur yang tersimpan. Contohnya berupa database, create-table, dan create-index. Yang kedua yaitu alter, digunakan untuk mendefinisikan objek pada database seperti mengubah properti, menambah tabel, dan mengurangi struktur tabel. Sintaks dari alter adalah alter table dan alter database.
Yang ketiga adalah drop, digunakan untuk menghilangkan atau menghapus objek pada database. Sintaks dari drop adalah drop database dan drop tabel. Yang keempat adalah truncate, merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus semua data pada suatu tabel. Biasa truncate digunakan lebih cepat daripada delete. Sintaks dari truncate adalah truncate table. Halo semua, saya dengan Amran Saleh Arab akan menjelaskan bagian daripada ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entitas dan relasi. ERD ini menggambarkan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data yang berbasis grafis. Tujuan dari penyajian ERD ini agar database daripada pengembangnya dapat mudah dipahami dan dirancang yang sehingga menjadi kebutuhan daripada pengembangnya sendiri. Nah, di sini terdapat ERD daripada bandara yang dimana memiliki 5 entitas dengan 1 entitas dari atribut. Entitas pertamanya itu pilot, kemudian entitas pesawat, penumpang, e-wallet, tiket, dan 1 entitas daripada atribut yaitu memesan. Kemudian masing-masing entitas memiliki atribut, yaitu pilot memiliki atribut nama pilot, ID pilot, pangkat. Kemudian pesawat memiliki atribut nama pesawat, nomor maskapai. Penumpang memiliki atribut nama, ID penumpang, destinasi. E-wallet memiliki atribut nomor pemesanan, kode bayar, dan total bayar. Terakhir, tiket memiliki atribut kelas penerbangan, nomor tiket, harga. Nah, di sini terdapat juga relasi, yaitu mengoperasikan, membawa, memesan, memiliki. Nah, di dalam ERD sendiri itu terdapat komponen-komponen seperti entitas, atribut, relasi, dan garis yang menghubungkan antar komponennya. Nah, yang pertama itu entitas pilot. Memiliki relasi dengan pesawat, di mana nama relasinya adalah mengoperasikan. Kemudian di sini belum terdapat derajat kardinalitasnya. Pilot dapat mengoperasikan satu pesawat, maka di sini derajatnya adalah 1, dilambangkan dengan garis seperti huruf angka 1. Kemudian pesawat dapat dioperasikan lebih daripada satu pilot, maka derajat kardinalitasnya adalah many. Maka derajat daripada kardinalitas pilot dengan pesawat yaitu many to 1. Kemudian pesawat memiliki relasi dengan penumpang, di mana nama relasinya adalah membawa. Pesawat membawa penumpang atau penumpang dibawa oleh pesawat. Kemudian pesawat bisa membawa banyak penumpang, maka nama relasinya adalah many. Derajat relasinya many. Namun satu penumpang itu hanya bisa dibawa pada satu pesawat yang sama. Maka di sini nama derajatnya adalah 1. Kemudian penumpang memiliki relasi dengan e-wallet dengan nama relasi memiliki. Penumpang bisa memiliki banyak e-wallet, maka nama derajatnya adalah many. Kemudian satu e-wallet hanya untuk satu penumpang, maka derajat kardinalitasnya adalah 1. Kemudian yang terakhir, penumpang memiliki relasi dengan tiket, nama relasinya adalah memesan. Penumpang bisa memesan banyak tiket dalam satu waktu, maka nama relasinya adalah many. Namun satu tiket hanya untuk satu penumpang dengan ID yang unik, maka nama relasinya adalah 1. Kemudian memesan dapat menjadi entitas. Relasi memesan dapat menjadi entitas karena menjadi tabel tambahan nantinya pada tabel diagramnya, di mana relasi daripada entitas daripada memesan memiliki atribut nomor pemesanan, nama penumpang, ID penumpang. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk memudahkan pencarian data sekaligus dalam satu entitas yang sama. Ketika nanti pada nomor pemesanan melakukan checking, maka sudah terdapat nama penumpang, ID penumpang, informasi daripada penumpang, dan pembayaran.
Baiklah, di sini lanjutan daripada IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, konversi daripada IRD tadi menjadi tabel relasi. Sehingga gambarnya seperti ada tabel pilot, tabel pesawat, kemudian tabel penumpang, e-wallet, tabel memesan, dan tabel tiket. Nah, kemudahan daripada konversi daripada IRD menjadi tabel relasi itu adalah kita lebih mengetahui alur-alur daripada primary key, foreign key. Nah, di sini terdapat primary key pada masing-masing tabel atau entitas. Kemudian foreign key. Nah, yang pertama, fungsi daripada primary key yaitu ketika kita mengakses daripada primary key, maka semua atribut yang terdapat di dalam satu tabel tersebut datanya telah terinformasi hanya dengan memasukkan daripada primary key-nya. Nah, bagaimana dengan foreign key? Nah, untuk foreign key, ketika tabel tersebut memiliki relasi dengan tabel lain. Ketika kita ingin seperti contoh pada tabel penumpang, terdapat ID penumpang sebagai primary key. Ketika daripada primary key ID penumpang ini, cukup ID penumpang ini di-input, maka nama sama destinasi, kemudian nomor tiket ini sudah otomatis informasinya diketahui hanya dengan menginput daripada ID penumpang. Nah, kemudian daripada foreign key yaitu nomor tiket. Nah, karena tabel penumpang memiliki relasi dengan tabel tiket, dengan foreign key-nya itu nomor tiket. Karena pada penumpang umumnya itu akan memiliki nomor tiketnya di dalam tabel relasi penerbangannya. Ketika daripada kita ingin mengetahui apa aja informasi tiket daripada penumpang, maka jalan cepatnya yaitu kita menggunakan daripada foreign key nomor tiketnya. Ketika kita menginput daripada nomor tiket, maka otomatis informasi yang semua ada di tiket itu akan diketahui, seperti kelas penerbangannya apa, harga tiketnya berapa, nomor pesawat, ID penumpang, nomor pemesanan. Nah, pada tabel tiket juga terdapat foreign key lainnya, yang dimana tabel tiket memiliki foreign key nomor pesawat karena memiliki relasi dengan tabel pesawat. Kemudian ID penumpang karena memiliki relasi dengan penumpang, dan nomor pemesanan karena memiliki relasi dengan pemesan. Mungkin begitulah penjelasan daripada IRD dan tabel relasi daripada database bandara yang kami buat oleh kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan database DDL dan DML. Nah, yang pertama adalah DDL. Apa sih itu DDL? DDL adalah Data Definition Language, yang merupakan perintah untuk mendefinisikan skema di dalam database, seperti membuat, memodifikasi, serta menghapus struktur yang ada pada database. Kemudian ada DML. Nah, apa itu DML? DML ataupun Data Manipulation Language merupakan komen ataupun perintah yang berhubungan dengan proses manipulasi data yang ada pada database, yang umumnya mencakup hampir sebagian besar statement pada SQL. Nah, untuk media yang digunakan biasanya ada SMPP, CMD, ataupun kita bisa langsung menggunakannya melalui web XMPP, yaitu localhost/phpMyAdmin. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan CMD untuk membuat perintah-perintah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan perintah-perintah DDL dan ML dalam pembuatan database menggunakan XMPP dan CMD. Pertama, buka XMPP-nya, kemudian jalankan XMPP-nya. Yang dijalankan itu Apache, klik start saja, kemudian MySQL-nya. Setelah itu buka command prompt-nya, ketikkan di situ cd, kemudian enter. Setelah itu ketikkan xmpp/mysql/bin/mysql-urut. Bang, kenapa ketikannya begitu? Karena di sini kita mengetikkan cd, berarti kita membuka folder C. Kemudian dalam folder C itu terdapat XMPP, kemudian ada lagi MySQL,
kemudian kita membuka folder bin lagi. Kemudian, bang, kenapa ini minus urut? Karena kita membuka database tersebut tanpa menggunakan password. Kita menggunakan default bawaan dari XMPP tersebut. Makanya username-nya root, kemudian passwordnya -u yang artinya blank. Nah, setelah di-enterkan maka akan terbuka MariaDB. Nah, di sini kan belum ada nama database-nya. Coba kita lihat show database. Di sini saya memiliki beberapa database. Ada Department Store, Laravel, MySQL, penjualan. Kemudian coba kita akan menghapus salah satu database tersebut. Nah, ketik saja drop database TIP 2201. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari drop ini agar kita dapat menghapus database yang ada di sini. Nih, kita akan menghapus TIP 2201. Berarti drop database TIP 2201. Udah. Setelah di-enter, dia akan memberitahukan notifikasi query OK katanya. Kemudian itu maksudnya database yang kita hapus tadi telah berhasil dilakukan. Nah, bagaimana membuat database yang tadi muncul kembali? Kita buat ulang lagi dengan menggunakan perintah create database TIP 2201. Nah, dia akan memberikan notifikasi berarti berhasil. Berhasil ya. Kemudian kita pakai use TIP 2201. Nah, maka yang tadinya namanya known tidak diketahui akan berubah menjadi TIP 2201. Itu maksudnya kita menggunakan database TIP 2201. Kemudian kita akan membuat isi dari database kita ini. Pertama kita akan membuat sebuah tabel dengan menggunakan perintah create lagi. Create table penjualan. Kemudian masukkan file ataupun isi pada tabel tersebut. Contohnya, kita membuat tabel penjualan, isinya ada ID, nama, harga, jumlah, dan lain sebagainya. Oke, sudah dimasukkan filenya, ID varchar 20. Nah, dan ini varchar ini maksudnya itu tipe datanya. 20 ini maksudnya maksimal karakter yang dapat dimasukkan di dalam tabel tersebut. Setelah itu di-enter, kemudian kita akan mendapatkan notifikasi OK lagi. Nah, bagaimana bang ngelihat tabelnya? Bagaimana bang melihat tabelnya? Nah, kita bisa menggunakan perintah show. Kita ketik saja show tables, kemudian maka akan muncul penjualan. Ini tabel yang kita buat tadi. Tabel penjualan di database TIP 2201. Kemudian kita akan mengecek. Untuk mengecek tipe data apa yang digunakan di tabel penjualan ini, kita bisa mengetikkan dash penjualan. Di sini dia akan menampilkan tipe data yang kita gunakan untuk field yang kita buat tadi. Seperti tadi kita buat ID, field ID yang kita buat tipe datanya varchar maksimal 20. Kemudian kita juga tadi membuatnya sebagai primary key. Nah, primary key itu apa bang? Primary key itu kode unik untuk menemukan data, untuk mempermudah kita menemukan suatu data. Nah, makanya diperlukannya primary key. Contohnya, kita ingin mencari nama seseorang. Contohnya Kevin. Kevin itu kan ada banyak namanya. Jadi untuk mempermudah pencarian, kita memakai ID. Pastinya setiap ID itu berbeda untuk setiap nama. Maka dari itu, ID ini kita jadikan sebagai kode unik untuk mencari data-data yang diperlukan. Kemudian ada
Nah, ada alter table. Alter table ini berguna untuk mengedit ataupun merubah ya. Kemudian ada perintah rename juga. Di sini kita merubah yang tadinya table penjualan berubah ke table dagang. Nah, maksudnya ini adalah alter table penjualan. Table penjualan dirubah namanya ke dagang. Coba kita lihat lagi, kita menggunakan perintah show tables, maka di sini akan berubah menjadi dagang, tidak penjualan lagi, tidak penjualan. Kemudian setelah kita membuat tabelnya, fieldnya, kita akan mengisi field tersebut dengan record. Nah, field tersebut bagaimana mengisi field tersebut? Kita bisa menggunakan perintah insert. Kita ketikkan saja insert into dagang. Dagang ini tadi nama tabelnya ya. Insert into dagang, values isinya. Kita isikan saja yang pertama ini tadi ID-nya. ID-nya kita buat 123, kemudian namanya kita buat kalung. Setelah itu harganya kita buat 100.000, kemudian jumlahnya 3 dan sampai seterusnya. Maka akan muncul notifikasi oke lagi setelah di enter. Kalau error berarti mungkin ada yang salah dengan tanda petik ataupun tanda kurung yang kalian buat ya. Kemudian kita lihat lagi data yang telah kita masukkan tadi dengan menggunakan perintah select bintang from. Kita ketikkan saja select bintang from dagang, maka akan muncul table seperti ini, table yang sudah kita berikan tadi isi recordnya. Kemudian bagaimana kita mengubah harga yang ada dalam table tersebut? Kita bisa menggunakan update, perintah update untuk mengubahnya. Kita ketikkan saja update dagang. Kita set harga, kita set field harga sama dengan 30.000. Yang mana yang akan dirubah? Where? Yang mana yang akan dirubah? Dari yang akan dirubah itu nama sama dengan gelang. Maka otomatis harga gelang tersebut akan berubah. Harga gelang tersebut sudah berubah ya. Kemudian bagaimana mengganti nama fieldnya bang? Kita bisa menggunakan perintah change. Alter table dagang change. Kita ubah jumlah ke pieces dengan tipe data integer. Kita cek kembali, kita lihat select bintang from dagang, maka akan muncul hasilnya. Sudah ya. Kemudian kita akan menambahkan sebuah kolom label, sebuah field label setelah field pieces. Caranya, kita ketik alter table dagang, kita tambah kolomnya, kita tambah kolom label dengan tipe data varchar posisinya setelah field pieces. Kita tutup dengan titik koma. Titik koma ini tidak boleh lupa, karena jika tidak ada titik koma ini maka perintahnya akan error. Oke, kita sudah ada notifikasi oke, berarti berhasil. Kemudian kita cek kembali select bintang from dagang. Nah, di sini label sudah ada karena tadi kita buat. Karena posisinya di sini dikarenakan kita membuatnya setelah after pieces. Ini setelah pieces. Kemudian kita bisa nah ini nul kan, belum terisi. Kita update saja
kita update saja isinya dengan update dagang set label sama dengan 22, di mana posisinya di ID 122, berarti di sini dia di posisi pertama. Lanjut lagi ke posisi kedua di ID 123, berarti nanti hasilnya 223. Sudah, ini dia. Kita lihat lagi select bintang from dagang. Nah, labelnya sudah terisi ya. Ini kenapa 0 ya? Karena belum saya isi sebagiannya. Kemudian, gimana caranya menampilkan record ID, nama, harga si peaches dan labelnya ini tidak perlu kita tampilkan. Nah, caranya select ID sama dengan ID, nama, harga from dagang. Dagang ini nama tabel tadi ya. Maka akan muncul tabel yang record yang hanya kita inginkan, yang hanya kita ketikkan tadi saja. Nah, gimana misalnya munculkan peaches dan label? Sama seperti tadi, select peaches, label from dagang, maka yang akan muncul nanti cuma peaches dan label. Nah, kita akan mengurutkan data ini dari ascending. Ascending itu besar terkecil, dari besar terkecil. Caranya select bintang from dagang, order by harga. Ascending itu dari kecil terbesar. Select bintang from dagang, order by harga, ascending. Maka dari harga ini dia akan mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jika ingin mengurutkan dari besar terkecil, kita bisa menggunakan perintah dash. Nah, ketikkan saja select bintang from dagang, order by harga, dash, maka akan muncul tampilan dari besar hingga terkecil. Nah, gimana Bang kita mencari record hanya dengan bermodalkan huruf saja Bang, satu huruf saja. Kita bisa menggunakan like. Caranya select bintang from dagang, where, nama, like, G berarti dia hanya akan memunculkan nama record yang berawalan huruf G. Tadi ini kan where, nama, berarti dia mengambil dari field nama. Makanya kita buat G, like G. Kecuali kita mengambilnya dari harga, berarti where, harga, like 3 ataupun 2. Kalau kita buat 3, berarti yang akan muncul hanya ID 122 dan 124, begitu selebihnya. Kemudian kita akan menggabungkan tabel-tabel. Kita akan menggabungkan 2 tabel. Caranya gimana? Kita buat table kembali, karena tabelnya tadi cuma 1 ya. Kita harus membutuhkan lebih dari 1 tabel. Yang namanya menggabungkan pasti memerlukan lebih dari 1 table. Kita buat lagi create table dagang 2. Kita isi lagi seperti tadi, record-recordnya, ID, kemudian kita ganti lagi namanya menggunakan perintah rename, kemudian kita masukkan lagi record-recordnya,
Nah, kemudian kita coba akan menggabungkannya ya. Kita dapat menggabungkannya menggunakan perintah inner join. Nah, inner join ini kekurangannya dia hanya bisa menggabungkan ketika ada satu ID, ketika dua table tersebut memiliki field yang sama. Contohnya kita harus membuat, contohnya di dagang di sini ada field ID, berarti di dagang 2 harus ada field ID juga. Jika field ID di dagang 2 di salah satu table tersebut tidak ada, maka table tersebut tidak akan tergabung. Maka dari itu kita harus membuat satu field yang sama agar dapat tergabung. Nah, kita coba select bintang from dagang inner join dari pembeli. Tadi kita buat table pembeli ya. Sudah kita rename tadi dagang 2-nya, kita rename tuh pembeli on dagang. Ini dagang, tabel dagang yang tadi .id. Berarti dia mengambilnya dari ID sama dengan pembeli.id gitu. Maka akan muncul tampilan seperti ini, yang artinya kedua tabel tersebut sudah tergabung. Kemudian kemudian ada perintah union. Nah, perintah union ini sama halnya seperti join tadi, cuman lebih minusnya dia semua fieldnya harus sama dengan field sebelumnya. Contoh, kita mempunyai dua tabel. Tabel pertama ini memiliki field ID, nama, harga, purchase, label. Maka tabel kedua juga harus memiliki field yang sama dengan tabel yang pertama tadi agar bisa tergabung. Begitu. Kita coba select bintang from dagang union, select bintang from dagang 2. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadinya table 1 dagang yang memiliki record sampai laptop, setelah digabung dia memiliki record sampai record topi. Tadi kita buat dagang 2 tadi kita buatkan dagang 2 kita buat topi. Jadi makanya dia hanya menampilkan segini saja. Baik, itu saja perintah-perintah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan kurang jelas dan macet-macet, gagu, karena saya juga masih belajar. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.